Selamat datang di Warung Isekai. Bertemu kembali denganku penjaga warung sederhana, Loyal. Kali ini aku ingin menceritakan kisah yang berbeda, bukan isekai, bukan tentang kisah pahlawan dunia lain. Namun, alasan kenapa cerita ini dibawakan karena memiliki kaitan erat dengan Eleutheria, kebenaran dari latar cerita ini. Cerita ini tentang negeri para jenius, di mana umat manusia berlomba-lomba berdiri di puncak dunia, mencari kebenaran yang disembunyikan. Selamat datang di Abyss, negeri para jenius, wahai para petualang. Tahun 2177. Setelah Perang Dunia Ketiga berakhir pada tahun 2055, peradaban modern runtuh dan Abyss muncul sebagai negeri baru. Tidak hanya sebuah negara, Abyss juga merupakan akademi terbesar di dunia, tempat berkumpulnya para jenius dari berbagai belahan dunia. Para pelajar yang diterima di sini dikenal sebagai Selvian, dan mereka memiliki satu tujuan: mengejar ilmu hingga ke puncak dunia. Dari ratusan juta umat manusia, hanya 100.000 saja yang bisa diterima setiap tahunnya. Dan kini, mereka, para Selvian generasi baru, tiba setelah perjalanan panjang, berkumpul di padang rumput luas yang dikelilingi patung para pemikir besar seperti Aristoteles, Newton, dan Einstein. Mereka mengenakan jubah hitam dan kemeja putih. Seorang pria berpakaian hitam berdiri di atas podium, menyambut para Selvian yang datang. Dia mengumumkan bahwa mereka yang berada di sini telah mengalahkan ratusan juta pesaing. Disampaikan juga bahwa Abyss tidak mengenal kelas atau jadwal tetap. Semua ilmu tersedia, dan setiap individu menentukan jalannya sendiri. Kota pertama yang akan mereka tempati adalah Altera, gerbang awal menuju dunia yang sesungguhnya. Setelah penyambutan selesai, para Selvian akhirnya menuju Altera. Bus yang membawa mereka melewati pemandangan yang menakjubkan. Kota-kota futuristik dan teknologi canggih, sistem transportasi melayang, dan berbagai bangunan megah yang identik dengan ilmu pengetahuan. Di dalam bus, sebagian besar Selvian sibuk berdiskusi, berbagi harapan, dan bertukar informasi tentang Abyss. Namun, di barisan belakang, seorang pemuda yang bernama Nain, tokoh utama kita, hanya duduk diam. Wajahnya kosong, matanya tertuju pada buku yang ia baca. Tidak ada ekspresi, tidak ada ketertarikan pada hiruk-pikuk sekitarnya. Akhirnya, bus melintasi Abyssal Tower. Suasana seketika berubah. Semua mata tertuju pada menara raksasa itu, menjulang tinggi menembus awan, menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Sejak kemunculannya setelah Perang Dunia, menara ini menjadi legenda. Konon, mereka yang mencapai puncaknya akan menemukan kebenaran dunia, atau mendapatkan kekuatan yang dapat mengubah peradaban. Guil-guil besar dari seluruh dunia telah berusaha menaklukkannya, mengorbankan banyak nyawa demi mengungkap rahasianya. Namun, sampai saat ini, belum ada yang tahu tentang kebenarannya. Nain menatap menara itu sejenak. Baginya, semua ini terlalu klise. Setelah perjalanan panjang, Nain tiba di Altera, kota pertama para Selvian. Kota ini dikelilingi tembok marmer putih yang tinggi dan kokoh. Bangunannya memadukan kayu dan batu secara harmonis. Para Selvian terpesona oleh keindahannya, tetapi Nain tetap tidak menunjukkan emosinya. Menggunakan Ebitek, ia membuka peta holografis
dan menandai Akademi Ashraflup, pusat riset ilmu fisika. Dia memesan kendaraan listrik dan segera berangkat. Saat tiba di Akademi Ashraflup, sebuah notifikasi muncul di layar Ebitech. Anda tidak memiliki akses ke Akademi Ashraflup. Selesaikan 41 bab materi fisika di Aula Center Point, atau gol Anda akan berkurang 1% per detik selama berada di dalam. Tanpa peduli dengan notifikasi tersebut, Nen melangkah masuk. Akademi ini memiliki desain futuristik dan panel kaca transparan yang memungkinkan cahaya alami masuk. Di bagian penerimaan, resepsionator yang bertugas menerima kedatangan Sylvian menyambut dengan suara profesional. Nen langsung bertanya tentang sinterium, partikel yang mampu memanipulasi materi di tingkat atomik. Resepsionator terdiam sejenak, menganalisis data Nen melalui Ebitech. Ketika melihat bahwa Nen hanyalah Sylvian level 1 dengan riwayat kuas yang kosong, ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Resepsionator menjelaskan bahwa akses terhadap informasi itu terbatas, hanya tersedia bagi Sylvian level tinggi. Walau mendapatkan akses yang terbatas, Nen tetap bisa membaca jurnal dasar setelah melakukan registrasi. Nen kemudian menaiki tangga menuju ruangan arsip, di mana rak-rak besar berisi jurnal tersusun rapi. Ia mengambil beberapa jurnal tentang sinterium dan mulai membacanya. Pada dasarnya, partikel ini digunakan dalam berbagai teknologi, termasuk teknologi militer dan manipulasi partikel. Saat Nen keluar dari akademi, golnya telah habis akibat penalti waktu. Namun, ia tidak mempermasalahkannya. Di luar, Kiara duduk di bangku dekat pintu akademi, menunggu Nen dengan sabar. Wajah Kiara terlihat murung, pikirannya melayang ke masa lalu yang hanya diingat olehnya. Masa ketika ia dan Nen masih kecil, terjebak dalam hujan lebat. Saat itu, tubuh Nen menggigil kedinginan, dan Kiara berusaha melindunginya dengan jaket musuhnya. Mereka sendirian, tanpa harapan, di dunia yang terasa kejam. Lamunannya buyar ketika Nen muncul di hadapannya. Kiara berusaha bersikap santai dan mengikutinya saat kembali ke komplek F. Sepanjang perjalanan, ia terus berbicara, sementara Nen tetap diam, hingga pada akhirnya mereka berpisah. Keesokan paginya, di komplek F, Kiara berdiri di depan rumah Nen, rumah kecil yang disediakan untuk para Sylvian. Kiara membawa sekotak makanan, mengetuk pintu, menunggu dengan sabar. Nen hanya menatapnya tanpa ekspresi. Kiara tersenyum, mengangkat kotak makanan yang dibawanya. "Aku bawa sarapan, ayo makan bersama," ucapnya. Di dalam rumah yang minimalis dan bersih, Kiara menyiapkan makanan, aroma daging, panggang, dan ikan laut segar. Selesai makan dan membersihkan semuanya, Kiara mengajak Nen pergi ke Aula Center Point. Pusat dari semua aktivitas abis adalah Aula Center Point, tempat para Sylvian meningkatkan level dan mengumpulkan emas dengan menyelesaikan berbagai quest. Setiap hari, ribuan Sylvian datang ke aula ini, berusaha mencapai kejayaan. Konsep ini didasari dengan sifat keserakahan manusia. Beri mereka satu lembah emas, maka mereka akan menginginkan lembah emas yang berikutnya. Sifat ini, disadari atau tidak, menjadi pendorong utama peradaban. Di negeri abis, keserakahan ini dimanfaatkan untuk menciptakan generasi jenius. Di sini, hanya yang terkuat dan terpintar yang berhasil bertahan. Dari luar, bangunan ini tampak seperti gembok raksasa berwarna perak berkilauan, berdiri megah dengan 3 lantai. Meja-meja kaca digital menyajikan informasi penting, sementara 4 pilar raksasa menopang langit-langit tinggi yang dihiasi lampu kristal.
Videotoron besar tergantung di sekitar aula, menampilkan daftar kues yang tersedia. Di pagi hari ini, ribuan selpian berkumpul di aula. Tiba-tiba semua lampu padam. Aula tenggelam dalam kegelapan pekat. Kemudian, layar videotron menyala kembali, menampilkan visual spektakuler. Dari langit-langit yang gelap, muncul cahaya terang berbentuk burung finik. Kemudian, burung finik itu turun ke tengah aula dan berubah menjadi sosok perempuan berbalut jubah berlogo ABIS, bersimbol mata satu. Dia bernama Syria, kecerdasan buatan yang mengendalikan teknologi ABIS dari belakang. Tugasnya memastikan semua selpian mendapatkan pengalaman belajar yang unik dan tak terlupakan. Syria menyambut para selpian dan menyampaikan satu pesan penting. Di negeri ini, hanya mereka yang berdiri di puncak yang akan menemukan kebenaran dunia. Seusai penyambutan, sistem kues resmi dibuka. Tanpa basa-basi, para selpian langsung bergegas memilih tantangan mereka. Di sudut aula, Nen duduk diam, memandangi daftar kues yang terpampang di layar hologram. Ia memilih The Enigma of Chemica, kues grade S dengan 100 soal alkimia tingkat lanjut, mulai dari reaksi aldol silang hingga sintesis molekul kompleks. Semua soal diselesaikan dengan sangat mudah dan cepat. Beberapa jam telah berlalu, dan Nen terus menyelesaikan kues dengan tingkat kesulitan tertinggi. Ia memecahkan persamaan matematika, menguraikan fenomena fisika, dan menyelesaikan teka-teki logika tanpa kesulitan. 8 jam setelah sistem kues dibuka, videotron raksasa menampilkan pembaruan peringkat. Semua mata tertuju ke layar, menanti nama yang berada di posisi teratas. Ketika cahaya hologram bersinar, hanya satu username yang tertulis di peringkat pertama, sebuah simbol angka 9. Tidak ada seorang pun mengenali siapa pemilik username itu. Sebagian menganggapnya sebagai pesan tersembunyi, seolah-olah pemiliknya ingin menegaskan bahwa ia berada di level yang berbeda. Sebagai peringkat pertama, Nen menerima hadiah, gelar Union de Arc, kesempatan menantang seorang emperor, tiket bertemu Aetheron, serta 1000 emas. Setelah menerima hadiah, Nen meninggalkan aula Center Point. Di antara keramaian, Kiara menatap videotron yang menampilkan angka simbol 9. Dalam benaknya, sebuah kenangan lama muncul. Bertahun-tahun lalu, ia terkurung di penjara bawah tanah. Tubuhnya lemah karena kelaparan. Dalam kesendirian, hanya satu hal yang memberinya harapan, sebuah video lama. Dalam video itu, seorang anak kecil tersenyum bahagia, tertawa tanpa beban. Anak kecil itu adalah Nen. Dalam rekaman video tersebut, seorang perempuan bertanya tentang cita-citanya. Nen kecil menjawab, "Aku ingin menciptakan dunia di mana orang-orang bisa bahagia." Tapi ketika ditanya apakah ia ingin dikenali dunia, ia menggeleng. "Aku tidak butuh popularitas. Aku hanya ingin berada di dekat ibu." Keesokan harinya, di tengah kesibukan rutinitas aula Center Point, ada satu hal yang mengejutkan. Username bersimbolkan angka 9 menghilang dari daftar peringkat. Bahkan, namanya tidak lagi ditemukan di 100 besar. Rumor pun berkembang. Beberapa mengatakan bahwa Nen telah keluar dari sistem peringkat karena merasa berada di level yang berbeda. Yang lain menduga bahwa ia telah mencapai sesuatu yang lebih tinggi dan tidak lagi membutuhkan pengakuan dunia. Bagi para selpian yang berlomba-lomba menaiki peringkat, hal ini menjadi tamparan keras. Mereka yang sebelumnya bercita-cita menjadi yang terbaik,
kini merasa diremehkan oleh seseorang yang bahkan tidak lagi peduli pada peringkat itu sendiri.